Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan sehingga dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Apa kalian sudah siap untuk belajar? Ya, jika sudah, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Nah, sebelumnya kita telah belajar mengenai metode penghapusan piutang tak tertagih ya. Ada dua metode. Apa saja? Ya, metode langsung dan metode cadangan. Jadi, apa sih perbedaan dari kedua metode tersebut? Nah, pada metode langsung, kerugian akibat piutang yang tidak dapat ditagih dicatat langsung sebagai beban pada periode saat terjadinya penghapusan piutang. Sedangkan pada metode cadangan, kerugian piutang yang menjadi beban suatu periode akuntansi digabungkan dengan piutang yang terjadi dalam periode yang bersangkutan. Besarnya kerugian piutang ditetapkan berdasarkan taksiran besarnya piutang yang tidak dapat tertagih. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, hari ini kita akan mempelajari tentang pencatatan taksiran kerugian piutang berdasarkan analisa usia piutang. Nah, di sini berkaitan dengan metode cadangan ya anak-anak. Bisa kalian lihat contoh soal yang ada di layar. Buku besar PD Nusantara tanggal 31 Oktober terdapat akun sebagai berikut. Account receivable sebesar 250 juta dan allowance for bad debt sebesar 2 juta. Berikut juga disebutkan nama debitur beserta jumlah piutangnya dan tanggal jatuh temponya. Toko Mataram sebesar 61 juta jatuh tempo pada tanggal 15 September. Toko Tamrin sebesar 64 juta jatuh tempo pada tanggal 10 Agustus. Toko Damai sebesar 63 juta jatuh tempo pada tanggal 25 Oktober. Dan yang terakhir, Toko Lancar sebesar 62 juta jatuh tempo pada tanggal 4 November. Nah, di sini juga disebutkan persentase taksiran kerugian piutang yang ditetapkan oleh perusahaan. Persentase kerugian kelompok piutang yang belum jatuh tempo sebesar 2%. Lewat dari 1 sampai 30 hari sebesar 5%. Lewat dari 31 sampai 60 hari sebesar 10%. Lewat dari 61 sampai 90 hari sebesar 15%. Dan lewat di atas 90 hari sebesar 20%. Nah, kemudian perintahnya adalah buat jurnal penyesuaian jika 1. Allowance for bad debt-nya bersaldo debit dan 2. Allowance for bad debt-nya bersaldo kredit. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menghitung usia piutang masing-masing debitur. Yang pertama, Toko Mataram. Karena jatuh tempo pada tanggal 15 September, maka perhitungannya karena September ada 30 hari, jadi 30 dikurang 15 karena jatuh temponya tanggal 15 ya. Jadi 30 dikurang 15 sama dengan 15 hari. Kemudian Oktober terdapat 31 hari, dijumlah hasilnya 46 hari. Maka Toko Mataram jatuh di kelompok 31 sampai 60 hari sebesar 61 juta. Dan seterusnya kita hitung Toko Tamrin. Toko Tamrin jatuh tempo di tanggal 10 Agustus. Maka karena Agustus terdapat 31 hari, 31 dikurang 10 sama dengan 21. September ada 30 hari dan Oktober ada 31 hari. Jumlahnya adalah 82 hari. Maka masuk di kelompok 61 sampai 90 hari. Dimasukkan jumlahnya sebesar 64 juta. Kemudian Toko Damai jatuh tempo pada tanggal 25 Oktober. Nah, karena Oktober ada 31 hari, maka 31 dikurang 25 jumlahnya adalah 6 hari. Maka jatuh di kelompok 1 sampai 30 hari, masukkan jumlahnya 63 juta. Nah, yang terakhir Toko Lancar. Karena Toko Lancar jatuh temponya 4 November, maka Toko Lancar belum jatuh tempo. Maka dia jatuh di kelompok belum jatuh tempo, masukkan saldonya sebesar 62 juta. Setelah dikelompokkan, maka kita jumlahkan. Belum jatuh tempo jumlahnya 62 juta. 1 sampai 30 hari jumlahnya 63 juta. 31 sampai 60 hari jumlahnya 61 juta. 61 sampai 90 hari jumlahnya 64 juta. Setelah kita mengetahui jumlah dari kelompok masing-masing umur piutang tersebut, kemudian kita persentasekan. Kita hitung persentasenya. Nah, 62 juta dikali 2% sama dengan 1.240.000. Nah, yang 1 sampai 30 hari
63 juta dikali 5% sama dengan 3.150.000. Kemudian 61 juta dikali 10% sama dengan 6.100. 64 juta dikali 15% sama dengan 9.600. Persentase kerugiannya ini ada di soal di awal ya. Kemudian setelah kita hitung berapa jumlah persentasenya, kita hitung jumlahnya. Nah, jumlahnya adalah 20.090.000. Jadi, beban kerugian piutang per 31 Oktober 2017 adalah sebesar 20.090.000. Setelah kita mengetahui beban kerugian piutangnya, maka kita buat jurnal penyesuaiannya. Nah, yang pertama, jika allowance for bad debt-nya bersaldo debit, maka tadi kan kita hitung taksiran kerugian piutang 31 Oktobernya itu kan 20.090.000. Karena allowance for bad debt-nya bersaldo debit, maka kita jumlah 2 juta sebesar 22.090.000. Nah, saldo 2 jutanya itu tadi ada di soal ya, ada di saldo awalnya. Nah, jurnal penyesuaiannya bad debt expense pada allowance for bad debt sebesar 22.090.000. Kita bisa lihat di buku besar nanti terlihat seperti ini. Saldo awal 2 juta, kemudian di jurnal penyesuaian kredit 22.090.000, maka hasilnya harus sama dengan taksiran kerugian piutang yang telah kita hitung tadi sebesar 20.090.000. Kemudian yang kedua, jika allowance for bad debt-nya bersaldo kredit, maka taksiran kerugian piutang tadi kan 20.090.000 ya. Saldo awal allowance for bad debt-nya kredit sebesar 2 juta. Kemudian kita kurang, jumlahnya adalah 18.090.000. Nah, jurnal penyesuaiannya berarti bad debt expense pada allowance for bad debt sebesar 18.090.000. Nah, kita buat buku besarnya. Di buku besar akan nampak seperti berikut. Karena saldo awalnya ada di kredit sebesar 2 juta, kemudian ada penambahan juga di kredit sebesar 18.090.000, maka saldo akhirnya sebesar 20.090.000 harus sama dengan taksiran kerugian piutang yang telah kita hitung tadi. Gitu, sekian. Sekian ya anak-anak. Kurang lebihnya mohon maaf, selesai sudah materi hari ini. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kalian di masa yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.